Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bio Channel. Setelah sekian lama belum bisa posting video, kali ini channel kami akan kembali aktif untuk memberikan informasi tentang biografi tokoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Seperti biasanya, sebelum lanjut ke inti pembahasan kami coba ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya diaktifkan supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang idola yang akan kami bahas selanjutnya. Nah, dalam video kali ini kami akan membagikan informasi tentang tokoh yang mungkin sudah dikenal oleh banyak orang. Beliau adalah Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf, atau yang lebih dikenal dengan Habib Syekh. Masa kecil dan masa pendidikan ilmu Habib Syekh. Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf lahir pada tanggal 20 September tahun 1961 dari 16 bersaudara. Beliau adalah putra seorang tokoh alim, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, yang merupakan imam besar Masjid Jami As-Segaf di wilayah Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Sejak kecil, Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf telah menempuh pendidikan Islam yang langsung diajarkan oleh guru sekaligus ayahandanya tercinta, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Disitulah Habib kecil seusai sholat maghrib menjelang sholat isya senantiasa istiqomah mengikuti halaqah keilmuan, belajar Al-Quran, membaca wirid-wirid bersama ayahanda tercinta. Di Masjid Jami As-Segaf ini pula, Habib kecil dengan segala pengabdiannya menggunakan masa kecilnya untuk berkhidmat, membersihkan masjid, menyapu, dan membersihkan lantai masjid yang beliau niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari ayahanda tercintanya, Habib Syekh juga mendapat pendidikan dari paman beliau, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Habib Ahmad adalah sosok yang berjasa membangun mental Habib kecil. Pendidikan yang diberikan paman dari Hadramaut tersebut sangat berkesan bagi Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Pada saat Habib Syekh dibimbing paman beliau, Habib Ahmad, Habib Syekh sering dicaci, disalahkan meskipun Habib kecil tidak melakukan kesalahan besar. Dalam pemaparannya, Habib kecil tidak tahu menahu mengenai sikap Habib Ahmad dalam membimbingnya. Bahkan Habib kecil itu hampir tidak kuat dengan keadaan yang demikian. Setelah beberapa waktu, ketika Habib kecil melalui salah satu sahabat yang mendampingi kedatangan paman beliau ke Indonesia, barulah Habib kecil menyadari bahwa apa yang dilakukan pamannya, Habib Ahmad bin Abdurrahman, semata-mata hanya karena pembelajaran. Agar kedepannya Habib kecil menjadi sosok yang kuat mentalnya, tangguh, teguh dalam pendirian untuk menghadapi tantangan dakwah yang semakin berat dari masa ke masa. Begitulah salah satu pendidikan yang diajarkan oleh sang paman. Perasaan kagum dan cinta kepada Habib kecil digunakan sebagai media pembelajaran akhlak menjadi pribadi yang tangguh. Selain itu, pendidikan dan perhatian penuh juga diberikan Habib Syekh dari almarhum Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi, seorang imam masjid Riyadh yang memegang makam Al-Habsyi. Dengan ketulusan, kesabaran, dan kebesaran guru-gurunya itulah hingga saat ini Habib Syekh masih setia menjalin dakwah mahabbatur Rasul. Gelar Habib yang beliau sandang, Habib di kalangan Arab Indonesia, adalah gelar bangsawan Timur Tengah yang merupakan kerabat Nabi Muhammad SAW Bani Hashim.
dan secara khusus dinisbatkan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an yang berputra Hasan dan Husain. Melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, Habib yang datang ke Indonesia mayoritas adalah keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di lain pendapat bahwa pihak Ali bin Abi Thalib juga memiliki keturunan dari istri-istri lainnya, tapi mereka bukanlah termasuk dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW karena bukan dilahirkan dari rahim Fatimah Az-Zahra yang merupakan anak kandung Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib yang berarti kekasih tersebut terutama ditujukan kepada yang memiliki pengetahuan agama Islam yang mumpuni dari golongan keluarga tersebut. Gelar Habib juga berarti panggilan kesayangan dari cucu kepada kakeknya dari golongan keluarga tersebut. Diperkirakan di Indonesia terdapat 1,2 juta orang yang masih hidup dan berhak menyandang gelar tersebut. Berdasarkan catatan organisasi yang melakukan pencatatan silsilah para Habib ini, Ar-Rabithah, ada sekitar 20 juta orang di seluruh Indonesia yang dapat menyandang gelar ini. Hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habib. Majelis Dzikir Ahbabul Mustafa. Ahbabul Mustafa adalah satu majelis ta'lim yang di dalamnya bertujuan untuk mempermudah jamaahnya meneladani Rasulullah SAW. Ahbabul Mustafa berdiri sekitar tahun 1998, berawal dari majelis Ratib Al-Hadad, Burdah, serta Maulid Simauturar Habib Syekh Abdul Qadir As-Sikhaf di kota Solo, Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, dengan kesabaran, keistiqomahan, serta penyampaian komunikasi dakwah yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga saat ini terdapat lebih dari ribuan jamaah yang tergabung dalam majelis Ahbabul Mustafa. Di majelis tersebut, jamaah bersama-sama meneladani kisah-kisah Rasulullah SAW dan mengajarkan cinta kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Majelis ta'lim ini mengajak seluruh jemaahnya untuk mengenal Rasulullah SAW lebih dekat, meneladani dan menjadikan idola dalam kehidupan sehari-hari dengan alunan salawat yang dilantunkan. Hari demi hari berganti terus berjalan mengiringi cinta Rasulullah SAW. Secara tidak sadar, banyak orang yang tertarik dan ingin bergabung bersama majelis Habib Syekh Abdul Qadir As-Sikhaf. Sampai saat ini sudah terhitung ribuan jamaah majelis yang tergabung dalam majelis Ahbabul Mustafa. Mengetahui akan pentingnya cinta Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, mereka akhirnya banyak yang mengikuti dan mau meneladani ilmu agama yang dinaungi oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sikhaf. Lagu dan musik pengiring salawat Ahbabul Mustafa. Lagu salawat Habib Syekh memang tergolong unik dengan aransemen ulang dari kitab-kitab salawat yang berisikan ratusan syair. Habib Syekh mampu mengaransemen lagu salawat dengan indah sesuai dengan harapan para majelis. Di dalam lagu salawat Habib Syekh sendiri tidak selalu berbahasa Arab, bahkan ada beberapa lagu yang sebagian berbahasa Indonesia dan khususnya berbahasa Jawa. Dengan adanya variasi bahasa tersebut, salawat Habib Syekh menjadi lebih mengena dan pesan-pesan yang ada dalam salawat bisa tersampaikan dengan baik. Lagu-lagu salawat Habib Syekh yang banyak digemari bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, namun juga kalangan bawah, kalangan santri, bahkan pejabat. Terlebih bila salawat tersebut dipadu dengan variasi bahasa Jawa, masyarakat lebih mudah memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila Anda mencermati musik aransemen Habib Syekh, yang paling sering didengar ada dua macam, yakni musik Habib Syekh yang murni menggunakan rebana, dengan musik Habib Syekh yang dipadu dengan alat musik modern seperti keyboard dan alat musik lainnya. Ada perbedaan penggunaan musik di dalam lantunan salawat Habib Syekh,
Model alat musik yang menggunakan rebana lebih sering digunakan saat tampil live di atas panggung. Begitu sebaliknya, bila di dalam versi rekaman, dua alat musik tersebut digunakan perpaduan, yakni rebana dan alat musik modern. Berikut adalah cuplikan dakwah beliau dengan majelis salawat Ahbabul Mustafa. Semua jamaah Ahbabul Mustafa dan Syekh Mania dimanapun kalian berada, untuk tidak ikut-ikut dengan apa yang terjadi di saat ini, apalagi menyebarkan berita-berita tentang virus corona. Tidak perlu. Kalian tidak perlu menyebarkan dan tidak perlu takut. Dan saya berharap semua dari jamaah kami dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak berebut pergi ke minimarket atau beli masker. Tidak perlu. Kalian dibodohi oleh berita. Pasrahlah kalian dengan Allah. Kerjakan diri kalian, dan apa yang kalian dapatkan ini hanya untuk Allah. Dekatkan diri kalian dengan Allah. Jangan percaya dengan orang-orang yang menakut-nakuti dengan ini dan itu. Dan jangan pula kalian menjadi penyebar berita yang menakut-nakuti masyarakat. Tidak perlu. Sampaikan berita kepada umat ini, berita-berita yang baik. Itu sudah ada yang mengurus masalah virus dan ini. Pemerintah telah mengurusnya. Sudah, kita tidak usah ikut-ikut menebarkan berita, apalagi berita yang hoax, yang bohong. Tidak perlu ikut campur. Dan tidak perlu kita takut. Saya amanatkan untuk semua jamaah saya, Ahbabul Mustafa dan Syekh Mania terutama, dan siapapun yang ingin mengikutinya, bacalah setiap hari sebagai penangkal virus-virus ini Ratibul Haddad. Baca tiap hari. Atau Ratibul Attas yang biasa kita baca di sini. Tiap hari baca. Yang bisa menghindari semua, menghindarkan ini semua hanya Allah. Kalian dibohongi. Suruh beli masker, suruh beli jahe merah, se-Indonesia jahe entek. Masker habis, harga masker 1 dus 2 juta. Ini orang gila. Jangan takut, takutlah sama Allah. Kenapa kalian takut dengan corona? Tidak pernah memikirkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diberi kebahagiaan, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan disingkirkan, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Minta tiap malam. Sudah minta dan dekat sama Allah masih takut. Kenapa kita takut? Tidak perlu takut. Sekarang dunia dibuat semua orang supaya takut. Sampaikan kepada dunia. Dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu. Kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini. Allah, dekatlah kita kepada Allah, insya Allah semua akan nyingkir. Bingung sekolah Indonesia ini, dunia semua dengan corona. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak takut sama Allah? Anda lebih takut membeli alat-alat untuk mencegah supaya tidak kena corona, tapi Anda tidak pernah mendatangkan ustadz untuk menyegah anak cucu kalian masuk neraka. Tidak pernah. Pernah ragat untuk ngurusi anak cucu supaya tidak masuk neraka? Tidak pernah. Tapi kalau berita corona, apapun dijual guna untuk membeli supaya selamat daripada corona. Mau mati sekarang, mati besok tetap mati. Sudah tidak bisa, kita mau lari dari kematian, tidak bisa.
Supaya kita selamat, ayo dekat kepada Allah. Perbanyak taubat, perbanyak perbuatan kebaikan, perbanyak sedekah, sambung tali silaturahmi, berdoa minta kepada Allah, semua perintah lakukan. Jangan kita menyalahi aturan Allah. Kalau kita menyalahi aturan Allah, tentara-tentara Allah akan mendatangi kita, termasuk virus corona ini. Umat Islam tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kalian 5 waktu menghadap kepada Allah, minta. Ini semua ciptaan Allah. Kenapa kita takut? Sekali lagi saya perintahkan diri saya dan semua jamaah saya tidak menyebar berita bab corona. Kalau sampai ada dari Ahbabul Mustafa atau Syekhir Mania menebarkan berita broadcast tentang corona, matikan di situ, karena dia virus juga. Iya, matikno HP-nya udah menungsane. HP-nya matikan di situ, itu virus juga di HP Anda nanti. Syekhir Mania Indonesia. Syekhir Mania adalah salah satu komunitas para pecinta dan pengamal sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang bersemangat penuh keikhlasan dalam bersolawat karena spirit dan dorongan dari sang motivator sholawat, yaitu Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Siqaf, selaku pengasuh Majelis Ta'lim dan Sholawat Ahbabul Mustafa dari Solo, Jawa Tengah. Nama Syekhir Mania diambil dari sebuah nama ulama karismatik yang bernama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Siqaf, karena Habib Syekh selalu menggembleng para jiwa muda yang terlena oleh gemerlapnya kehidupan dunia untuk ingat sholawat atas Nabi Muhammad SAW dengan melalui metode dakwah sholawat ala Habib Syekh, juga atas dasar kebersamaan. Syekhir Mania sebagian besar adalah pemuda dan pemudi di usia remaja dan menjelang dewasa. Mereka ingin mencari jati diri mereka dan mereka butuh bimbingan. Habib Syekh mampu menunjukkan sebagai motivator bagi para pemuda dan pemudi. Habib Syekh mencintai para pemuda tersebut sehingga para pemuda tersebut merasa nyaman ketika mengikuti sholawat Habib Syekh. Tidak seperti kebanyakan komunitas pecinta musik di tanah air. Biasanya leader dari grup musik akan mendirikan komunitas para penikmat musiknya. Syekhir Mania adalah komunitas yang terbentuk secara alami. Artinya, Syekhir Mania tidak dibentuk oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Siqaf. Dia tidak tahu menahu tentang berdirinya komunitas Syekhir Mania tersebut. Demikian biografi singkat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Siqaf yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber. Silahkan berikan komentar bila ada informasi yang kami sampaikan terdapat koreksi atau penambahan. Sebelum mengakhiri video kali ini, kami ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel kami untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam video biografi kami selanjutnya. Salam Syekhir Mania Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.